Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki hari baru pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita bersama-sama mengawali aktivitas kita di dalam pekerjaan dan pelayanan kita, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita memohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkenanlah pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan adalah suatu yang sangat penting dan berharga bagi seseorang atau bagi suatu bangsa. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Mengapa demikian? Karena kemerdekaan itu telah menghubungkan daripada kehidupan yang tertindas ke dalam kehidupan yang bebas. Menghubungkan dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Dengan kemerdekaan, hak-hak yang hilang dipulihkan kembali. Sehingga seseorang atau suatu bangsa bisa bebas menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan jauh lebih sulit daripada meraih kemerdekaan itu.
Saudara yang terkasih, sedikit kita melihat sejarah kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan susah payah. Mereka bersatu padu, mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, mengorbankan jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa kita setelah merdeka, tidak semulus dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Akan tetapi dalam perjalanan muncul banyak peristiwa yang melukai kemerdekaan bangsa kita. Persatuan mulai kendor, perpecahan dan pemberontakan mulai muncul untuk saling menguasai dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan saat ini banyak pula muncul kelompok-kelompok intoleransi yang merusak persatuan dan kesatuan yang telah dibangun oleh bangsa kita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang kita renungkan pada saat ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus atas keprihatinannya terhadap jemaat di Galatia setelah mereka dimerdekakan oleh Yesus. Surat yang ditulis isinya adalah bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Yang pertama, bahwa mereka sudah dimerdekakan oleh Yesus. Janganlah kembali ke kehidupan yang lama. Hidup di bawah hukum Taurat lagi. Hidup di bawah perhambaan lagi. Kalau yang terjadi demikian, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Untuk yang kedua, kemerdekaan yang diperoleh janganlah digunakan seenaknya. Hidup kembali ke dalam dosa. Bebas bukan berarti boleh berbuat apa saja seenaknya, melainkan hidup saling melayani, saling menolong satu dengan yang lain dalam kasih. Yang ketiga, kemerdekaan yang diperoleh janganlah digunakan untuk saling menguasai, saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Kalau yang terjadi demikian, maka sia-sialah pengorbanan Yesus untuk memerdekakan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus kita isi dengan hal-hal yang baik, hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling toleransi, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai jemaat, masyarakat, dan bangsa. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua. Amin.